Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik Islam yang unik dan penting yang sayang Anda lewatkan. Mozaik pertama datang dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan kita untuk berzikir dengan menyebut lafaz Allah. Namun, apa jadinya bila lafaz Allah muncul secara nyata di kulit bayi? Berikut kami hadirkan 4 bayi yang beruntung memiliki tanda keajaiban Allah di kulit mereka. Di tahun 2009, bayi mungil asal Dagestan, Rusia, Yakubov Ali, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia karena kulitnya yang mengeluarkan tulisan lafaz Al-Quran. Tulisan pertama kali muncul adalah lafaz Allah yang hadir di bagian dagu Ali. Kemunculan di dagu diikuti dengan kemunculan lafaz Al-Quran lain di sekujur tubuh Ali. Di antaranya di bagian punggung, lengan, kaki, dan perut. Yang unik, lafaz Al-Quran yang muncul tak bersifat permanen. Dalam 2 kali seminggu, yakni hari Senin dan Kamis, lafaz di tubuh bayi bisa hilang, lalu muncul lafaz lain yang menakjubkan. Saat tulisan hendak muncul, biasanya sang bayi akan mengalami kenaikan suhu tubuh dan menangis. Fenomena menakjubkan yang dialami Yakubov Ali membuat bayi mungil ini menjadi perhatian dunia. Media asing berbondong-bondong datang memberitakan Yakubov Ali. Sementara ribuan penduduk tua hingga anak-anak antri ingin melihat langsung lafaz kebesaran Allah di tubuh Yakubov Ali. Kalangan medis terbelah menyikapi fenomena ini. Ada yang meragukan, namun banyak pula yang yakin bahwa lafaz di tubuh Yakubov Ali adalah asli. Apalagi diketahui orang tua sang bayi, Syamil Yakubov dan Madina Yakubov, sebelumnya bukan orang yang agamis. Namun akibat kejadian menakjubkan ini, kedua orang tua Yakubov Ali menjadi lebih religius. Ulama setempat menyebut fenomena luar biasa ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Fenomena menakjubkan yang menunjukkan tanda kebesaran Allah juga terjadi pada bayi asal Padang, Sumatera Barat bernama Farozil Irawan. Pada bagian dalam tulang rawan telinga kiri sang bayi yang lahir pertengahan 2012 ini membentuk lafaz Allah. Kedua orang tua bayi Farozil Irawan, yakni Deswita dan Zamar, tak menyangka dengan keajaiban yang terjadi pada anak ketiga mereka ini. Keduanya menganggap peristiwa ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berpegang dengan ajaran Islam. Keanehan daun telinga bayi Ozil menyebar luas dengan begitu cepat. Puluhan warga dan kerabat berbondong-bondong datang melihat bayi unik ini. Selain di bagian tubuh dan telinga, lafaz Allah juga ditemukan muncul pada kening bayi. Bayi yang diberkahi ini diberi nama Meka Zahira Raudani, asal Palembang, Sumatera Selatan. Lafaz Allah di kening putri pasangan Aldani dan Ice Marlinda ini akan semakin jelas terlihat ketika sang bayi usai dimandikan. Kisah mirip yang dialami bayi Meka Zahira Raudani juga terjadi pada bayi asal Malang bernama Razika Orla Zaida Fahad. Di kening bayi putra pasangan Erika Rahmawanto dan Sinta Dwi ini terdapat semacam daging tumbuh yang menyerupai lafaz Allah. Orang tua bayi Razika menganggap keanehan ini sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter sempat menyarankan orang tua bayi Razika untuk mengoperasi daging tumbuh aneh ini. Namun karena bentuknya yang menyerupai lafaz Allah, orang tua bayi Razika menolak saran ini. Selain mukjizat tadi, masih ada keajaiban yang hanya bisa terjadi karena adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menakjubkan dari bencana tsunami Mentawai. Seorang bayi laki-laki berusia 18 bulan selamat setelah 3 hari berada di bawah timbunan pepohonan. Dari hasil pemeriksaan, sang bayi hanya mengalami goresan dan luka ringan pada bagian wajahnya dan demam. Dari Turki ada seorang bayi bernama Azra yang baru berusia 2 minggu, selamat dari gempa 7,2 skala Richter. Saat dievakuasi, kondisi bayi dalam kondisi bagus. Bayi dan neneknya ini selamat karena berada di tempat tidur sofa yang memiliki konstruksi kuat. Azra merupakan keajaiban dari gempa yang memakan hingga 400 korban jiwa. Satu lagi keajaiban bayi selamat dari bencana alam. Aiden yang baru berusia 3 bulan selamat dari angin puting beliung yang menyerang Carolina Utara. Aiden adalah anak lelaki sepupu Jonathan Robinson.
Saat angin puting beliung melanda, Jonathan Robinson langsung menyelamatkan Aiden untuk bersembunyi di bunker. Namun Aiden terlepas dari genggaman Jonathan Robinson dan diterbangkan angin puting beliung. Saat puting beliung reda, Aiden ditemukan dalam kondisi selamat. Maha suci Allah dengan segala kehendaknya. Di segala bencana pasti ada mukjizat. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak, maka pasti terjadilah. Maha besar Allah. Pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan mozaik Islam lainnya yang tak kalah menarik. Masih dalam mozaik Islam. Dalam Islam ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi menyangkut makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Ada yang dihalalkan dan ada pula yang diharamkan. Halal haram makanan akan menjadi mozaik kedua kali ini. Halal berarti boleh. Jadi makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk kita makan sesuai dengan syariat Islam. Seperti firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Sedangkan haram artinya dilarang, jadi makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dimakan. Yang termasuk makanan yang diharamkan adalah semua makanan yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Sedangkan untuk minuman yang haram menurut Islam adalah semua jenis minuman yang memabukkan, atau jika diminum bisa menimbulkan mudarat serta merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Contoh minuman yang diharamkan seperti arak, khamar, dan minuman beralkohol lainnya. Dalam hadis riwayat An-Nasai, Rasulullah SWT menjelaskan haramnya makanan dan minuman tidak berkaitan dengan jumlah. Jika dasarnya haram, maka makanan dan minuman itu akan menjadi haram, meski hanya kita konsumsi dalam jumlah yang sangat sedikit. Pemirsa Mozaik Islam, kita sebagai umat muslim pasti selalu ingin menghindari makanan dan minuman yang haram. Tetapi ada beberapa jenis makanan yang kini menjadi tren yang tanpa kita sadari mengandung bahan yang haram. Salah satunya adalah olahan seafood. Rasa yang lezat dan gurih, sangat menggugah selera, membuat seafood memiliki banyak penggemar. Tapi tahukah Anda jika beberapa menu seperti sop ikan, tumis kangkung, baby kailan, udang goreng tepung, cah toge ikan asin, sontong goreng tepung, serta capcay seringkali menggunakan bahan yang tidak halal? Ya, beberapa penjual makanan seafood sering menggunakan angciu dalam masakannya. Angciu adalah arak merah. Tujuan dipakainya angciu untuk menambah aroma agar semakin tercium kelezatannya. Angciu memiliki kadar alkohol 12 hingga 17%. Tentunya ini termasuk dalam khamar yang diharamkan. Tapi jangan khawatir, tidak semua warung makan seafood memakai angciu. Beberapa tempat makan menggantinya dengan kecap asin dan perasan air jeruk nipis. Bila ingin membedakan suatu makanan memakai angciu atau tidak, lihat dari cara memasaknya. Masakan yang menggunakan angciu akan timbul nyala api yang cukup besar saat proses memasaknya. Begitu juga dengan makanan Jepang. Makanan Jepang biasanya menggunakan mirin atau sake, sejenis arak untuk bumbu masakannya. Jadi jika ingin bersantap di restoran Jepang, pastikan restoran tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal. Jika tidak ada label halal, bisa dipastikan menggunakan bahan yang mengandung alkohol ini. Makanan kesukaan anak-anak yang satu ini juga perlu Anda waspadai. Kue Black Forest. Kue favorit untuk acara ulang tahun ini memiliki rasa lembut dan dingin, membuat penikmatnya ingin terus menyantapnya. Tetapi tahukah Anda Black Forest adalah jenis kue yang menggunakan kadar rum paling tinggi dibandingkan jenis kue lainnya, yaitu sekitar 50 cc. Rum adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan penyulingan air tebu. Ada banyak macam rum dengan kadar alkohol yang berbeda-beda. Rum putih umum digunakan sebagai pencampur koktail. Rum berwarna coklat keemasan dan gelap dipakai untuk memasak, membuat kue, dan juga pencampur koktail. Hanya rum berkualitas tinggi saja yang biasa diminum polos tanpa pencampur. Biasanya diminum hanya dengan ditambah batu es. Kandungan alkohol dalam rum termasuk tingkat tinggi, sekitar 38%. Ada lagi makanan yang juga menggunakan bahan haram.
Anak-anak tentunya tidak asing dengan makanan bertekstur kenyal dan berwarna-warni seperti marshmallow, jelly, dan permen karet. Tekstur kenyal makanan ini didapat dari gelatin yang berfungsi antara lain sebagai pembentuk gel dan pengental. Gelatin dibuat dari kolagen hewan yang terdapat pada kulit dan tulangnya. Yang umum digunakan sebagai bahan utama gelatin adalah kulit babi atau kulit dan tulang sapi. Ada perbedaan proses antara kedua bahan utama gelatin tersebut. Proses pembuatan gelatin dari kulit dan tulang sapi memerlukan waktu yang lebih lama dibanding gelatin dari kulit babi. Butuh waktu 4 bulan untuk membuat gelatin dari kulit atau tulang sapi. Sedangkan gelatin dari kulit babi hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Proses yang singkat membuat biaya produksi semakin murah sehingga produsen lebih sering menggunakan gelatin yang terbuat dari kulit babi. Pemirsa Mozaik Islam, selain gelatin ada lagi bahan makanan yang perlu kita waspadai, lecitin. Lecitin merupakan salah satu bahan pengemulsi makanan. Bahan ini bisa didapat dari bahan nabati dan hewani. Bahan nabati yang sering digunakan adalah kedelai atau soy lecitin, sedangkan bahan hewani didapat dari babi. Lecitin dari babi paling sering digunakan produsen karena harganya yang murah. Lecitin paling sering dijumpai pada produk bakery, karena lecitin dapat membuat tekstur roti menjadi lembut dan gurih. Pemirsa, sebagai muslim kita wajib menghindari olahan makanan berbahan haram. Kita harus berhati-hati dan selalu melihat komposisi bahan produk makanan yang kita beli untuk menghindari produk berbahan gelatin dan lecitin yang berasal dari babi. Apalagi untuk produk-produk impor yang belum mendapat sertifikasi halal dari MUI. Selain bahan tambahan yang membuat makanan menjadi haram, ada juga bahan utama yang asalnya halal menjadi haram. Steak atau rendang contohnya. Daging sapi halal untuk dimakan. Tetapi karena banyaknya daging sapi impor yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, membuat daging sapi menjadi haram. Untuk menghindari daging sapi impor yang haram, kita harus mengetahui asal daging tersebut. Daging yang berasal dari Swiss tidak menerapkan syariat Islam saat menyembelih, sedangkan daging dari Selandia Baru sudah menerapkan syariat Islam dalam menyembelih. Sebagai muslim, alangkah baiknya lebih berhati-hati memilih makanan untuk dikonsumsi, agar selalu terhindar dari makanan yang terbuat dari bahan yang haram, supaya dijauhkan dari mudaratnya. Setelah ini, Mozaik Islam akan kembali dengan tata cara dan mukjizat wudu. Tetap bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali lagi bersama Mozaik Islam. Saat hendak menjalankan sholat, Allah telah memerintahkan manusia untuk bersuci melalui wudhu. Aktivitas wudhu sangat penting karena menjadi syarat sahnya sholat. Sholat tak akan diterima bila tidak berwudhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dengan panggilan yang suci, lagi putih cemerlang karena pengaruh wudhu. Jika kalian ingin melanggengkan kecemerlangan kalian, berwudhulah. Hadis riwayat Bukhari. Selain jadi syarat menjelang sholat, wudhu ternyata punya banyak manfaat secara medis. Berikut sejumlah manfaat wudhu versi Mozaik Islam. Manfaat wudhu pertama adalah saat kita membasuh tangan. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa mencuci tangan dengan air bersih akan menghilangkan sekitar 90% kotoran dan mikroba yang menempel di kelenjar keringat. Jurnal Kesehatan British Medical Journal menulis bahwa mencuci tangan merupakan cara paling efektif yang mesti dilakukan setiap orang untuk melindungi tubuh dari penyebaran virus yang menyerang sistem pernapasan. Manfaat wudhu kedua didapat saat seorang muslim berkumur dan membersihkan hidung saat berwudhu. Dengan berkumur dan membersihkan hidung secara sempurna, maka bakteri dan kotoran di dalam mulut dan hidung bisa dibersihkan. Sejumlah dokter di Universitas Iskandaria Mesir yang melakukan penelitian tentang 5.000 penderita diabetes menemukan adanya bakteri dan jamur dalam hidung pasien yang jarang berwudu serta terdapat gejala sinusitis pada pasien yang tidak suka mengerjakan sholat. Sementara pada orang biasa yang suka melakukan wudu dan sholat, bakteri dan jamur seperti itu tidak ditemukan. Sementara itu, mulut merupakan tempat dan sarang yang nyaman bagi berkembang biaknya mikroba dan kuman. Jumlah bakteri di dalam mulut mencapai lebih dari 300 macam. Sementara dalam air liur terdapat tak kurang dari 100 juta bakteri per milimeter kubik air liur. Begitu juga dengan menjaga kebersihan hidung, sangat penting karena hidung berada dalam kondisi terbuka dan rentan terkena kuman.
Manfaat wudhu ketiga didapat saat membasuh wajah dan telinga. Bagian muka dari seseorang adalah bagian yang sangat penting bagi manusia ketika bermasyarakat. Karena itu, wajah yang kotor dan berdebu menjadi penting untuk dibersihkan dengan air agar terlihat lebih segar dan cemerlang. Sementara itu dengan wudhu, telinga juga makin bersih. Pendengaran yang seringkali terganggu karena kotoran yang banyak berkumpul dan mengeras di bagian telinga bisa hilang. Manfaat wudhu secara medis terakhir adalah saat membersihkan kaki. Di masa kini, kaki manusia modern banyak yang terbungkus sepatu dalam jangka waktu lama. Keadaan ini bisa menyebabkan berkumpulnya keringat dan minyak sisa metabolisme yang bercampur kotoran debu dan kuman. Bila tidak dibersihkan, bagian kaki cenderung rentan terhadap serangan penyakit kulit yang disebabkan bakteri dan jamur. Nabi Muhammad SAW sangat detail dalam membersihkan kaki saat wudhu. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Al-Mustawrid Ibnu Shiddad, ia mengatakan, "Aku melihat Rasulullah membersihkan sela-sela jari kaki dengan jari kelingkingnya." Membersihkan sela-sela jari kaki dapat mengurangi resiko penyakit kulit dan sekaligus membersihkan ujung-ujung syaraf pada kaki. Apalagi penelitian medis modern membuktikan di bagian telapak kaki terdapat 6 jaringan syaraf yang terhubung dengan saluran pencernaan, liver, limpa, ginjal, kelenjar sekresi, dan empedu. Selain manfaat medis, wudhu ternyata menyimpan banyak fakta misteri yang tak terbayang manusia. Berikut sejumlah fakta unik wudhu yang berhasil kami rangkum. Fakta pertama, wudhu versi mozaik Islam berkaitan dengan sejarah Islam. Saat dakwah Islam diturunkan dan perintah wudhu disampaikan Nabi Muhammad SAW, banyak umat manusia yang tidak mengenal soal kebersihan tubuh. Sejarawan Eropa mencatat masyarakat Eropa sebelum berinteraksi dengan umat Islam tenggelam dalam kebiasaan kotor dan jorok karena manusianya jarang membersihkan badan. Mereka bahkan bisa bertahan tidak mandi selama beberapa minggu. Keberadaan kamar mandi di dalam rumah bahkan dicela masyarakat barat saat itu. Kamar mandi di Gedung Putih Amerika Serikat misalnya, baru dibuat pada tahun 1851. Sementara di Prancis masa lalu tidak terdapat satupun kamar mandi di istana raja-raja mereka. Islam hadir membawa kebaikan yang banyak untuk umat Islam. Wudhu adalah salah satu isyarat Islam bahwa manusia penting untuk membersihkan diri minimal 5 kali sehari saat hendak sholat. Saat Islam diturunkan di zaman Rasul, ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang. Namun Islam sudah jauh lebih dulu mengajarkan kepada umatnya nilai-nilai kesucian dan kebersihan yang mencakup kewajiban berwudu, mandi dan kebersihan rumah, pakaian, dan tempat umum. Islam juga mengajarkan manusia untuk menjaga makanan dan minuman, sehingga umat Islam bisa terjaga dari kuman, bakteri, dan mikroba yang menjadi penyebab munculnya penyakit yang melemahkan tubuh dan menurunkan kesehatan. Fakta kedua, wudhu adalah dari manfaatnya yang bisa meredakan amarah. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk berwudhu saat marah. Kemarahan yang melampaui batas bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat dan melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat marah juga rentan membuat seseorang mudah terkena penyakit seperti darah tinggi atau jantung. Dengan berwudu, manusia bisa lebih santun dan berpikir tenang dalam memutuskan sesuatu, sehingga jalan kebenaran bisa lebih jernih dipilih dalam ruwetnya kehidupan. Fakta ketiga, wudu berasal dari pahalanya. Wudu mampu menghilangkan dosa-dosa manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, membasuh kedua tangannya, wajahnya, dan membasuh kepalanya serta kedua telinganya, kemudian mendirikan sholat wajib, maka dihapus darinya pada hari itu dosa-dosa yang dilakukan kedua kakinya, kedua tangannya, dan yang didengar kedua telinganya, yang dilihat kedua matanya, dan keburukan yang dilakukan jiwanya." Hadis riwayat Ahmad. Maha suci Allah yang memberikan banyak manfaat luar biasa dari perintah umat muslim untuk berwudu. Semoga kita lebih memperhatikan praktek wudu yang kita lakukan agar mendapat manfaat maksimal. Pemirsa, demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam bisa menjadi inspirasi kepada kita semua untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum.